Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai detik ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan melalui channel ini nantinya bisa menjadi jalan untuk teman-teman meraih kesuksesan. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas update soal analis kebijakan ahli pertama untuk part yang keempat. Di sini, Kakak sajikan soal-soal terpilih sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024. Tekniknya, di sini Kakak akan membacakan soalnya, setelah itu kalian bisa menjawabnya dalam durasi waktu 5 detik. Jika dirasa kurang, bisa di-skip supaya memaksimalkan dalam menjawab soal. Soal yang jawabannya tidak sesuai dengan pendapat teman-teman bisa di-screenshot dan komen di kolom komentar supaya kita bisa saling mengkoreksi dan berbagi pemahaman satu sama lain. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal CPNS maupun soal P3K dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Kita mulai dengan soal yang pertama. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk A. Melihat sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Menentukan tindak lanjut terhadap kebijakan yang telah diterapkan. C. Menilai mana kebijakan yang akan dipilih untuk diterapkan dalam masyarakat. Ataukah D. Memberikan tindak lanjut terhadap kebijakan yang telah diterapkan di lingkungan masyarakat. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Melihat sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pembahasannya, evaluasi kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi program yang telah dijalankan. Contoh evaluasi kebijakan adalah melihat pengaruh program pelatihan dan pendidikan terhadap penurunan tingkat pengangguran. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Di bawah ini, yang dimaksud dengan analis kebijakan publik adalah A. Suatu proses penyelidikan dan evaluasi yang terarah terhadap kebijakan yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah. B. Suatu proses penyelidikan dan evaluasi yang terpadu terhadap kebijakan yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah. C. Suatu proses penyelidikan dan evaluasi yang sistematis terhadap kebijakan yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ataukah D. Suatu proses penyelidikan dan evaluasi yang telah terbuka terhadap kebijakan yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi C. Suatu proses penyelidikan dan evaluasi yang sistematis terhadap kebijakan yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah.
Adapun pembahasannya, analis kebijakan publik adalah suatu proses penyelidikan dan evaluasi yang sistematis terhadap kebijakan yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuan dari analis kebijakan publik adalah untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Berikut tahapan kebijakan publik kecuali A. Identifikasi masalah, B. Penetapan agenda, C. Evaluasi, D. Analisis kebijakan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi C. Evaluasi. Adapun pembahasannya, adapun tahap dalam analis kebijakan publik meliputi yang pertama, identifikasi masalah dapat dilakukan dengan melibatkan pengidentifikasian permasalahan yang ada dan perlu diatasi melalui kebijakan publik. Contoh, masalah pendidikan rendah pada daerah pedesaan. Yang kedua, penetapan agenda dilakukan dengan cara setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan agenda kebijakan publik yang akan dibahas oleh pemerintah. Contoh, membuat program peningkatan kualitas pendidikan di daerah pedesaan. Yang ketiga, analis kebijakan merupakan tahapan evaluasi dan analisis terhadap berbagai alternatif kebijakan yang mungkin diterapkan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Contoh, menganalisis efektivitas program beasiswa untuk meningkatkan pendidikan di daerah pedesaan. Yang keempat, implementasi dilakukan dengan cara setelah kebijakan dipilih, tahap implementasi melibatkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Contoh, pendirian sekolah baru di daerah pedesaan. Dan yang terakhir, evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang telah dilaksanakan. Contoh, mengevaluasi tingkat kualitas pendidikan dan tingkat partisipasi siswa di daerah pedesaan setelah program implementasi selesai. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Dalam teknik analisis kebijakan publik, salah satunya dilakukan dengan teknik analisis multikriteria. Teknik ini dilakukan dengan cara A. Membandingkan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. B. Melibatkan pemetaan dan penilaian terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan publik. C. Mengevaluasi dan membandingkan manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan untuk kebijakan publik. Ataukah D. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik populasi yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Membandingkan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Adapun teknik analisis kebijakan publik meliputi yang pertama, analisis multikriteria. Metode ini digunakan untuk membandingkan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Contoh, membandingkan berbagai program bantuan pendidikan untuk daerah pedesaan berdasarkan kriteria biaya, dampak sosial, dan ketersediaan sumber daya manusia. Yang kedua, analisis stakeholder.
melibatkan pemetaan dan penilaian terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan publik. Contoh, melibatkan input dari pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di daerah pedesaan. Yang ketiga, analisis cost benefit, di mana metode ini digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan untuk kebijakan publik. Contohnya, mengevaluasi manfaat jangka panjang dari investasi dalam pendidikan di daerah pedesaan dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun sekolah. Dan yang terakhir, analis kependudukan. Dalam analisis kebijakan publik, perlu dilakukan analisis tentang kebutuhan dan karakteristik populasi yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang kelima. Dalam teknik analisis kebijakan publik, salah satunya dilakukan dengan teknik analisis stakeholder. Teknik ini dilakukan dengan cara A. Membandingkan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. B. Melibatkan pemetaan dan penilaian terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan publik. C. Mengevaluasi dan membandingkan manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan untuk kebijakan publik. Atau D. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik populasi yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi B. Melibatkan pemetaan dan penilaian terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan publik. Adapun teknik analisis kebijakan publik meliputi yang pertama, analisis multi kriteria. Metode ini digunakan untuk membandingkan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Contoh, membandingkan berbagai program bantuan pendidikan untuk daerah pedesaan berdasarkan kriteria biaya, dampak sosial, dan ketersediaan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, analisis stakeholder. Melibatkan pemetaan dan penilaian terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan publik. Contoh, melibatkan input dari pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di daerah pedesaan. Kemudian yang ketiga, analisis cost benefit. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan untuk kebijakan publik. Contohnya, mengevaluasi manfaat jangka panjang dari investasi dalam pendidikan di daerah pedesaan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun sekolah. Dan yang terakhir, analisis kependudukan. Dalam analisis kebijakan publik, perlu dilakukan analisis tentang kebutuhan dan karakteristik populasi yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang keenam. Dalam teknik analisis kependudukan, salah satunya dilakukan dengan teknik analisis stakeholder. Teknik ini dilakukan dengan cara A. Membandingkan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. B. Melibatkan pemetaan dan penilaian terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan publik. C. Mengevaluasi dan membandingkan manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan untuk kebijakan publik. Atau D. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik populasi yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya, adapun teknik analisis kebijakan meliputi yang pertama, analisis multikriteria. Metode ini digunakan untuk membandingkan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Contohnya, membandingkan berbagai program bantuan pendidikan untuk daerah pedesaan berdasarkan kriteria biaya, dampak sosial, dan ketersediaan sumber daya manusia. Dan yang kedua, analisis stakeholder, di mana analisis ini melibatkan pemetaan dan penilaian terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan publik. Contohnya melibatkan input dari pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di daerah pedesaan. Yang ketiga, analis cost benefit. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan untuk kebijakan publik. Contohnya, evaluasi manfaat jangka panjang dari investasi dalam pendidikan di daerah pedesaan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun sekolah. Yang terakhir, analisis kependudukan. Dalam analisis kebijakan publik, perlu dilakukan analisis tentang kebutuhan dan karakteristik populasi yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal yang ketujuh. Dalam mengambil keputusan di dalam suatu organisasi, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta, seringkali diperlukan adanya saran kebijakan. Saran kebijakan merupakan A. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap suatu keputusan yang ada. B. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan evaluasi terhadap gambaran masalah atau situasi yang ada. C. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap suatu masalah atau situasi yang ada. Ataukah D. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan tujuan suatu masalah atau situasi yang ada. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi C. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap satu masalah atau situasi yang ada. Adapun pembahasannya, dalam mengambil keputusan di dalam suatu organisasi, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta, sering diperlukan adanya saran kebijakan. Saran kebijakan merupakan rekomendasi yang diberikan berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap suatu masalah atau situasi yang ada. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-8. Proses dokumentasi saran kebijakan digunakan untuk A. Mencatat dan mempertahankan saran-saran kebijakan yang dibuat agar dapat dijadikan acuan di masa mendatang. B. Menilai dan mempertahankan saran-saran kebijakan yang dibuat agar dapat dijadikan acuan di masa mendatang. C. Mencatat dan menilai saran-saran kebijakan yang dibuat agar dapat dijadikan acuan di masa mendatang. Ataukah D. Mencatat dan menggambarkan saran-saran kebijakan yang dibuat agar dapat dijadikan acuan di masa mendatang. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Mencatat dan mempertahankan saran-saran kebijakan yang dibuat agar dapat dijadikan acuan di masa mendatang. Adapun pembahasannya, proses dokumentasi saran kebijakan digunakan untuk mencatat dan mempertahankan saran-saran kebijakan yang dibuat agar dapat dijadikan acuan di masa mendatang. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-9. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan non-pemerintah? A. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi nirlaba untuk kepentingan bisnis. B. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi swasta untuk kepentingan publik. C. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi nirlaba untuk kepentingan publik. Ataukah D. Kebijakan yang dibuat oleh sektor swasta untuk sektor publik. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi C. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi nirlaba untuk kepentingan publik. Adapun pembahasannya, kebijakan non-pemerintah merujuk pada kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh organisasi nirlaba atau swasta untuk mempengaruhi tindakan dan hasil di dalam masyarakat. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan finansial, tetapi untuk melakukan kegiatan yang membantu masyarakat seperti badan amal, yayasan, atau kelompok advokasi. Kebijakan non-pemerintah dapat mencakup segala hal, mulai dari inisiatif swasta untuk meningkatkan lingkungan bisnis, hingga program amal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-10. Menurut William Dunn, tahapan pembuatan kebijakan publik yang berisi proses identifikasi masalah-masalah prioritas publik yang nantinya akan dibahas serta dicari solusinya disebut A. Evaluasi kebijakan, B. Legitimasi kebijakan, C. Formulasi kebijakan, ataukah D. Penyusunan agenda. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi D. Penyusunan agenda. Adapun pembahasannya, menurut William Dunn, terdapat 5 tahapan dalam pembuatan kebijakan publik, yaitu yang pertama penyusunan agenda. Penyusunan agenda adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang berisi proses untuk mengidentifikasi masalah-masalah publik dan menentukan masalah yang akan menjadi prioritas sehingga nantinya akan dibahas serta dicari solusinya. Nama lain dari tahapan ini disebut agenda setting. Yang kedua, formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang berisi proses mencari alternatif-alternatif solusi dan permasalahan yang akan dibahas, serta menetapkan solusi terbaik sebagai kebijakan publik yang nantinya akan dilaksanakan. Yang ketiga, legitimasi kebijakan. Legitimasi kebijakan adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang berisi proses untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah agar dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pada proses formulasi kebijakan. Yang keempat, implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang berisi proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang berisi proses untuk menilai keberhasilan kebijakan publik yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti rokesan terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.